Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Fatihatus Salsabila, mahasiswi psikologi semester 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2004011000141. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh dosen Bapak Aris Mahmudi. Pada video kali ini pula, saya akan menjelaskan salah satu kitab, yakni Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit apa sih Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Jadi teman-teman, Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah adalah salah satu kitab yang menjelaskan sendi-sendi agama yang ditulis oleh seorang ulama dan habib asal Hadramaut, yakni Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Bab pertama kita akan membahas bab Al-Hajju atau haji. Wa ammal hajju, adapun haji adalah fahuwa khamisu arkanil Islam, rukun kelima dari rukun Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin, suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf, dewasa, dan berakal juga merdeka. Wa kadzal umratu fi umuri marratin basyartil istita'ah. Begitupun juga dengan umroh seumur hidup sekali dengan syarat memiliki kemampuan, yaitu wahya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban. Memiliki apa-apa yang dibutuhkannya di dalam perjalanan haji, pulang, dan perginya. Wa nafaqata man talzalmuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Dan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai kepulangannya dari haji. Jadi teman-teman, haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Haji ini juga wajib bagi setiap muslim dan muslimah, namun bagi setiap muslim-muslimah yang berakal, dewasa, dan juga pastinya merdeka. Di sini pun juga sedikit disinggung mengenai umroh. Umroh juga dianjurkan seumur hidup sekali. Haji juga harus memenuhi syarat memiliki kemampuan. Kemampuan yakni memenuhi kebutuhannya di dalam perjalanan haji baik pulang dan perginya. Juga menafkahi orang-orang yang ditinggalkan. Orang-orang rumah yang ditinggalkan ketika mereka berhaji seperti itu. Wa amalul haji salah satu asya. Adapun ibadah haji terbagi menjadi 3. Arkanun, wa wajibatun, wa sunanun. Yakni rukun, kewajiban, dan sunnah. Fal arkanu khamsah. Rukunnya ada 5. Apa saja? Al-ihram, yang pertama ihram. Wa huwa niyatul dukhuli fi haji awil umroh. Ihram ini adalah niat yang untuk menjalankan haji atau umroh. Wa yustahabu an yaqulu ma'adzalik, dan disunahkan dengan mengucapkan nawaitu al-hajju awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi ketika ihram, kita juga disunahkan untuk mengucapkan nawaitu al-hajju awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa la yasihu il ihram bil haji ila fi ashhuri. Dan tidak sah ihram untuk haji terkecuali pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji yakni wahiyya Syawal, wa Dzulqa'dah, wa asyratu Dzulhijjah, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Dan akhir waktu ihram itu pada terbitnya fajar malam Id. Wa baqil arkan, dan rukun-rukun lainnya yakni al-wukuf bi Arafah, wukuf di Arafah, wa tawaf ifadah, tawaf ifadah, wasa'yu atau sa'i, wal halqu awit takasiru,
yakni al-halqu atau taksir, artinya mencukur rambut. Kemudian arkanul umroh atau rukun-rukun umroh. Kemudian arkanul umroh atau rukun-rukun umroh. Wa arkanul umroh rukun-rukun umroh hiya arkanul al-haji ilal wukuf falaisa minha. Rukun umrah itu mencakup semua rukun haji terkecuali wukuf di Arafah. Wa yajibut lit tawaf, diwajibkan pada tawaf. Hal-hal yang diwajibkan pada saat tawaf yaitu syatrul aurat, menutup aurat, wa taharatu minal hadasaini wa minan najasah, suci dari 2 hadas dan suci pula dari najis. 2 hadas yang dimaksud adalah hadas kecil dan hadas besar. Wa an yakunu sab'a tawfatin fil masjid wal baitu an yasarihu wa huwa khariju anhu. Dan dilakukan 7 putaran di dalam Masjidil Haram dan Ka'bah berada di sebelah kirinya dan dia berada di luar Ka'bah. Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an, dan diwajibkan sa'i dilakukan 7 kali wa ba'da tawaf, setelah dilaksanakannya tawaf. Wa an yabda'a bis Safa wa yahtima bil Mawrad, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Jadi teman-teman, rukun umrah ini sama halnya dengan rukun haji, cuman di rukun umrah itu tidak ada wukuf di Arafah. Kemudian hal-hal yang diwajibkan pada tawaf yakni pastinya menutup aurat, kemudian suci dari hadas, suci dari najis. Kemudian tawaf ini juga dilakukan 7 putaran dengan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Setelah tawaf, kita diwajibkan sa'i. Sa'i dilakukan 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Wajibatul haji, kewajiban haji. Wajibatul haji, kewajiban haji antara lain al-ihrami minal miqat, ihram dari miqat atau batas ihram. Wal mabitu bi Musdalifah lailatin nahri, mabit atau bermalam di Musdalifah pada malam Id. Wal mabitu layaliya tasyriki bi Mina, dan bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. War romyu atau melempar jumroh. Wa tawaful wada atau tawaf wada maupun tawaf perpisahan yang biasa kita kenal gitu. Jadi kewajiban haji ini ada ihram dari miqat, ada mabit atau bermalam di Musdalifah, ada bermalam di Mina pada malam tasyrik, kemudian ada melempar jumroh, dan juga tawaf perpisahan. Seperti itu. Kemudian lanjut sunanul al-haji atau sunnah-sunnah haji. Wa amma sunanun faqulu ma sawiyal arkani wal wajibah. Jadi sunnah haji ini semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji. Faman taroka ruknan lam yashu hujjah. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji, wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bih, maka tidak sah hajinya dan tidaklah lepas dari tahallul sampai melaksanakannya. Wala yajiburuhu dammun wala ghairuh, dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda atau lainnya. Jadi teman-teman, sunnah haji ini semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji. Kemudian, barang siapa yang meninggalkan rukun haji, maka tidak sah hajinya. Jadi rukun haji ini sangat penting dilaksanakan gitu, harus urut gitu loh teman-teman. Jadi kalau satu rukun haji tidak terlaksana, maka tidak sah hajinya dan tidaklah lepas dari tahallul sampai melaksanakannya. Wasalasun minal arkanil la tafutu madam min hayyan. Ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup.
Wahia antara lain wat-tawaf, tawaf, was-sa'yu, sa'i, wal halqu, dan halqu. Jadi ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup, yakni tawaf, sa'i, dan al-halqu. Wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hujjahu wa lazimahu damun. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban haji, maka hajinya sah, akan tetapi diwajibkan padanya untuk membayar dam. Wa alaihi ismun in lam yu'dar. Dan dia akan mendapatkan dosa jika meninggalkannya tanpa uzur. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah haji, maka ditimpakan apapun kepadanya. Walakin tafutuhu al-fadilatu. Akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Jadi ada 3 rukun nih, ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup, artinya wajib banget, yakni tawaf, sa'i, al-halqu. Kemudian barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban haji, hajinya tetap sah, tetapi dia harus melakukan beberapa syarat, yakni salah satunya wajib membayar dam. Kemudian apabila dia meninggalkannya tanpa uzur, dia akan mendapatkan dosa. Dan juga barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah haji, maka ditimpahkan apapun kepadanya. Akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Kemudian wa yahrumu satrul wa asirul rujal. Dan diharamkan menutup kepala bagi laki-laki. Jadi hukum menutup kepala bagi laki-laki adalah haram ya teman-teman. Wa wajhil mar'atil muhrimaini aw ba'dihima. Dan penutup wajah bagi perempuan bagi yang berihram. Wa izalatul duhril wasya'ri. Ataupun menutup sebagian kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Waddahnu sya'rir ro'si wal lahya. Dan diharamkan memotong kuku atau rambut. Wattatoyubu jami'il badan. Dan menggunakan minyak pada rambut, kepala ataupun jenggot, dan wangi-wangian pada seluruh badannya. Jadi ada beberapa hal yang diharamkan, yakni salah satunya menutup kepala bagi laki-laki. Kemudian juga diharamkan memotong kuku, memotong rambut, dan menggunakan minyak pada rambut, kepala, ataupun jenggot, wangi-wangian pada seluruh badan, itu hukumnya haram. Kemudian, wa yahrumu akadun nakah. Dan diharamkan melakukan akad nikah, wal jima'u wa muqaddamatuhu, atau senggama dan permulaannya. Wa itlafu kulli hayawani barroyin wasyan ma'kul. Dan membunuh setiap hewan-hewan darat liar yang bias dimakan. Wal mar'atu karrojuli fil muharramah. Perempuan dan lelaki sama hukumnya di dalam hal-hal yang haram dalam haji. Jadi selain yang udah dijelaskan sebelumnya, ada pula yang diharamkan, yakni melakukan akad nikah atau senggama ataupun permulaannya, itu hukumnya haram. Kemudian juga membunuh setiap hewan-hewan darat liar yang biasa dimakan, itu juga hukumnya haram. Dan selain itu tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan dan laki sama hukumnya di dalam hal-hal yang haram dalam haji. Hifdul qalbi minal ma'asi. Kita masuk pada bab selanjutnya, yakni hifdul qalbi minal ma'asi, penjagaan hati dari maksiat. Wa hifdul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat, wajibun ala kulli muslimin, adalah kewajiban bagi seorang muslim. Jadi menjaga hati dari kemaksiatan kewajiban bagi setiap muslim. Wa kadza hifdul aqda'is sab'ati
fardu ainin ala kulli muslimin. Begitu pula menjaga 7 anggota tubuh adalah fardu ain. Famin ma'asil qalbi, yang termasuk di dalam kemaksiatan hati adalah syakku lillahi ta'ala, ragu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, wal a'manu min makrolillah, merasa aman dari kemurkaannya, wal kunutu min rahmatillahi ta'ala, berputus asa dari rahmatnya, wat takabur ala ibadillahi ta'ala, bersombong diri atau takabur, warriya'u, riya', wal ujubu bita'atilillahi ta'ala, ujub atau berbangga diri dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal hasad, hasad, wal hikadu ala abidillah, hikit atau benci terhadap hamba Allah. Wa makna hasad, adapun makna hasad yakni karahiyatun na'mati alal muslimi wastisqaluha. Adapun makna dari hasad adalah kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain ataupun keberatan terhadap nikmat tersebut. Jadi kita sebagai muslim maupun muslimah wajib hukumnya untuk menjaga hati dari kemaksiatan. Jadi ada beberapa kemaksiatan hati, yakni seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada hasad, ada takabur, ada hikit, kemudian ada ragu terhadap Allah. Itu kita harus benar-benar menghindari hal-hal seperti itu gitu. Wa minha, dan yang termasuk di dalam kemaksiatan hati, al-isra'u ala ma'syatalillahi ta'ala, adalah terus-menerus di dalam kemaksiatan. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, dan pelit terhadap apa-apa yang diwajibkan Allah. Wa su'udona billahi ta'ala, su'udon terhadap Allah, wal bil khalqi lillah, dan terhadap hambanya. Wa tasgiru lima qadamullah min ta'atin au maksiatin au Qur'an au ilmin au janatin au narin, meremehkan apa-apa yang diagungkan Allah dari ketaatan atau kemaksiatan atau Quran atau ilmu-ilmu atau surga ataupun neraka. Wa kullu dzalika minal ma'asi, dan setiap kemaksiatan tersebut, wal khabaithi muhlika, dan kerusakan tersebut, bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri, merupakan penghancur, bahkan sebagian dari itu adalah hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Iya'u billahi ta'ala min dzalik. Kemudian min ta'atil qalbi, atau ketaatan-ketaatan hati. Selanjutnya, min ta'atil qalbi, atau ketaatan-ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi, dan adapun ketaatan-ketaatan hati antara lain imanu billah, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yakin, wal ikhlas, wat tawadu, wan nasihatu lil muslimin, nasihat terhadap muslim, wasakho, dermawan, wa husnudzoni, berprasangka baik, wa ta'dimu sya'airillah, menagungkan syariat Allah, wa syukru ala ni'amilillah, bersyukur terhadap nikmat-nikmat dari Allah, seperti kal islami wa ta'ati wa sairin na'am, seperti Islam dan taat dan semua kenikmatan-kenikmatan. Wasobru alal bala, dan bersabar terhadap cobaan, seperti mislul amrod, seperti penyakit, wal mihan, bencana, wa mautil al-ahibbah, kematian orang yang dicinta, wa faqadil ma'a wa tasallutin nas,
kehilangan harta, maupun penguasaan orang. Jadi ketaatan-ketaatan hati ini sangat banyak teman-teman, terutama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada tawaddu. Tawaddu ini adalah perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, atau merendahkan dirinya agar tidak terlihat sombong, seperti itu. Bisa dikatakan lawan dari takabur. Kalau takabur kan sombong, nah kalau tawadhu ini tidak sombong atau rendah hati. Kemudian juga harus bersabar terhadap kematian orang yang dicinta, meskipun ini sangat sulit ya teman-teman bagi kita dan tidak semudah itu gitu loh. Tapi kita juga diharuskan untuk bersabar terhadap cobaan. Salah satunya cobaannya ya seperti itu, kematian orang yang dicinta. Kemudian wasobru ala ta'ah, dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Wasobru anil ma'asi, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Wasokoh birrozki minallah, dan sikoh atau yakin terhadap rezeki dari Allah. Wabu'du dunia, benci terhadap dunia. Wa adawatun nafsi wasyaiton, memerangi hawa nafsu serta syaitan. Wa mahabbatu lillahi wa rusulihi sallallahu alaihi wasallam, serta mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Wa sahabat, dan juga sahabat-sahabat beliau. Wa ahlil baiti wa tabi'ina wa sholihina, dan ahlil bait beliau serta para tabi'in dan para sholihin. Warridho anilillahi wa tawakkalul alaihi, ridho terhadap Allah dan tawakal kepadanya. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyah, dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban hati yang merupakan penyelamat. Kemudian ma'asil jawarihi, atau kemaksiatan anggota tubuh. Wa amal ma'asi jawarihi fa ma'asil batin. Adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu mislu akli riba, wa amma ma'asil jawarihi fa ma'asil batni. Adapun kemaksiatan anggota tubuh yaitu kemaksiatan perut seperti mislu akli riba, memakan riba, wasyurbi kulli muskirin, minum segala yang memabukkan, wa akli mali yatim, memakan harta anak yatim, wa kullu ma haramallahu alaihi minal ma'kulati wal mashrubati, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Wa qad la'anallahu rasulullahu akalir riba, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melaknat orang-orang yang memakan riba. Wa kullu man a'ana 'alal aklihi, dan setiap orang yang membantu dalam memakannya. Wa la'ana syaribal khamri, dan melaknat orang yang meminum khamar. Wa kullu man a'ana 'ala syurbihan hatta al-ba'ihi laha, dan seluruh yang membantu dalam meminumnya sampai menjualnya. Nah, jadi ada beberapa kemaksiatan dalam anggota tubuh. Yang pertama yang kita bahas tadi itu kemaksiatan dalam perut, yakni memakan riba, minum segala yang memabukkan atau khamar, kemudian memakan harta anak yatim. Riba ini sangat bahaya ya teman-teman, harus benar-benar kita hindari. Sebenarnya apa sih riba itu? Riba ini adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Sebenarnya riba ini sangat banyak gitu ya macam-macamnya.
Jadi kita juga harus berhati-hati terhadap riba karena ini benar-benar benar-benar dilaknat oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah melaknat orang yang memakan riba dan setiap orang yang membantu dalam memakannya. Jadi dimohon teman-teman harus berhati-hati. Kemudian ma'asilasan atau maksiat lidah. Wa amasil lasani kathiratun aidan. Adapun kemaksiatan lidah sangatlah banyak bentuknya. Mislul gibah, seperti gibah. Wahiya dikruka akhokul muslim bima yakruhu wa in kunta sodikon, yaitu menyebutkan sesama muslim apa-apa yang tidak disukainya walaupun benar. Wan namimah, wakadib, dan berbohong. Wastami, wasabi, walakni, wagoiriha, dan memaki serta mencela, melaknat, dan lainnya. Jadi kemaksiatan lidah ini ada gibah, ada namimah, ada berbohong, ada memaki, mencela, seperti itu. Sebenarnya gibah itu juga tidak boleh ya teman-teman, meskipun apa yang kita ceritakan maupun apa yang kita bilang itu adalah hal yang benar gitu, tapi ini benar-benar dilarang. Kemudian berbohong dan mencela juga pastinya dilarang atau termasuk dengan kemaksiatan lidah seperti itu. Ma'asil aini atau maksiat mata. Ma'asil aini yang termasuk dalam kemaksiatan mata, mislun nadori ilan nasa'i ajadnabiyat, seperti melihat perempuan yang bukan muhrim. Wa nadaril aurat, melihat aurat. Wa nadaril bil istihqori ilal muslim, melihat muslim dengan pandangan hina. Nauzubillah. Wan nadari fi baitil ghairi bi ghairi idni, atau melihat rumah orang lain tanpa izin. Oke, baik teman-teman, jadi maksiat mata ini salah satunya adalah melihat perempuan yang bukan muhrim. Jadi dimohon kepada di Islam, jadi dalam Islam juga kita diwajibkan, para muslimah diwajibkan menutup aurat, dan bagi muslim juga diwajibkan untuk menjaga pandangan gitu, karena ketika melihat perempuan yang bukan muhrim itu termasuk dalam kemaksiatan mata, apalagi melihat muslim maupun muslimah dengan pandangan hina, itu juga termasuk kemaksiatan mata. Dan terakhir, wan nadari fi baitil ghairi bi ghairi idni, melihat rumah orang lain tanpa izin. Mungkin hal ini sepertinya kalau di lingkungan aku itu hal yang biasa gitu ya, apalagi teman-teman maupun tamu-tamu. Dan terakhir, wan nadari fi baitihi ghairi bi ghairi idni, atau melihat rumah orang lain tanpa izin. Ini benar-benar tidak boleh ya teman-teman, karena sudah termasuk dalam kemaksiatan mata. Meskipun di lingkungan kita terkadang hal itu kayak hal yang biasa gitu ya, tidak terlalu diacuhkan oleh orang-orang, padahal melihat rumah orang lain itu termasuk, melihat rumah orang lain tanpa izin itu termasuk dalam kemaksiatan mata. Jadi apapun yang kita lihat harus kita minta izin. Seperti kita mau ketika kita bertamu, kita ingin ke kamar mandi, alangkah baiknya kita minta izin terlebih dahulu. Kemudian kita juga kalau bisa minta antar gitu ya, nggak nyambung aja. Maupun ketika kita masuk ke kamar kos teman kita atau ke rumah teman kita gitu, kita harus minta izin, apakah saya boleh masuk atau tidak gitu. Kalau tidak perlu memaksa, karena izin dari orang lain itu sangat penting karena dia yang mempunyai hak gitu. Kemudian lanjut mengenai ma'asil udun atau maksiat telinga. Wa amasil udun, adapun kemaksiatan telinga, kal istimai ilal gibah, seperti mendengar gibah,
wa ghairu dzalika minal muharramah, ataupun hal-hal yang diharamkan. Jadi teman-teman, tadi gibah juga termasuk kemaksiatan lidah. Kemudian yang mendengar pun akan maksiat, yakni termasuk kepada kemaksiatan telinga. Meskipun kita cuma mendengar gibah, tapi ini juga termasuk kemaksiatan telinga. Jadi kalau cari aman ya, ketika kita mendengar hal-hal yang sudah kita anggap itu tidak baik, kita menghindar. Karena untuk menghindari kemaksiatan telinga ini, meskipun kita cuma mendengar tapi tidak ikut gibah atau tidak ikut berkontribusi dalam pergibahan itu, jadi alangkah baiknya kita menghindar untuk menghindari kemaksiatan telinga. Kemudian ataupun hal-hal lain yang diharamkan. Jadi salah satunya kemaksiatan telinga adalah mendengar gibah. Kemudian ma'asil yadi atau maksiat tangan. Ya Allah, itu masih tangan ya Allah, banyak banget. Ma'asil yadi atau maksiat tangan. Wa ma'asil yadi, hal-hal yang termaksud ke dalam maksiat tangan, kata fihi fil kaili, curang di dalam timbangan, wal wasni, hianat, wal hianati, pencurian, wasariqati, wasairil muamalatil muharramah, dan segala kegiatan haram seperti ka'al-qatli wad-darbi bighairi haqqin, seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Jadi maksiat tangan ini ada curang di dalam timbangan, ada hianat, ada pencurian, dan segala kegiatan haram seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Seperti curang di dalam timbangan. Curang di dalam timbangan, mungkin ini lebih ditekankan kepada pedagang ya. Harus sangat berhati-hati ketika mengatur timbangan. Jangan sampai ada hal kecurangan yang dilakukan, karena akan termasuk ke dalam kemaksiatan tangan gitu. Kemudian hianat. Hianat juga termasuk kemaksiatan tangan, apalagi pencurian. Pencurian termasuk kepada kemaksiatan tangan. Dan segala kegiatan haram seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Jadi apabila membunuh dan memukul tanpa sebab yang benar, itu benar-benar dimasukkan ke dalam kemaksiatan tangan. Kemudian ma'asil rajli atau kemaksiatan kaki. Ma'asil rajli, adapun kemaksiatan kaki, wal masyu fi sa'ayati bi muslimi au qatlihi, seperti berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya, au ma yadurruhu bi ghairi haqqin, atau apa-apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar. Wa ghairi dzalika min kulli ma haramul masyul ilaihi, dan selain itu apa-apa yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Jadi kemaksiatan kaki ini ada berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya atau apa-apa yang membahayakan muslim. Jadi harus kemaksiatan kaki ini banyak banget ya teman-teman contohnya. Seperti ketika kita mencelakai teman kita, mungkin dengan menebar paku untuk melukai kakinya ketika mereka berjalan, itu udah termaksud dalam kemaksiatan kaki. Apalagi membunuhnya atau apa-apa yang membahayakan muslim tersebut tanpa sebab yang benar, itu termasuk ke dalam kemaksiatan kaki. Dan selain itu apa-apa yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Kemudian ma'asil farji
atau kemaksiatan kemaluan. Wa ma'asil farji, adapun bentuk-bentuk dari kemaksiatan kemaluan antara lain kazana wal lawati, seperti zina atau liwat, wal istimna il bilyat, istimna wa ghairiha min ma'asil farji, dan selain itu dari kemaksiatan kemaluan. Jadi zina, liwat, istimna itu termasuk ke dalam kemaksiatan kemaluan. Adapun zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zina juga tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim juga termasuk zina. Jadi zina ini bukan hanya hubungan persetubuhan antara laki-laki maupun perempuan yang bukan muhrim, tetapi hal-hal yang membuat syahwat lawan jenis juga dikatakan termasuk zina. Sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah hal fahisah atau perbuatan yang keji, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang. Jadi zina ini benar-benar dilarang keras oleh Allah, dan Allah tidak menyukai hal-hal yang zina. Kemudian selain zina, liwat atau zodomi juga termasuk ke dalam kemaksiatan kemaluan. Liwat adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Itu tadi yang dinamakan liwat atau sodomi. Kalau mendengar hal ini, itu teringat pada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu banyak yang melakukan hal seperti ini, hal sodomi. Kemudian selain liwat dan zina, ada juga istimna, yakni masturbasi atau onani. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan istimna, berarti sebuah usaha untuk pemenuhan dan pemuasan seksual dengan merangsang alat-alat kelamin sendiri dengan tangan atau alat lainnya. Jadi bentuk dari kemaksiatan kemaluan itu ada zina, ada liwat, dan juga ada onani. Lanjut kepada ma'asil badani atau kemaksiatan tubuh. Ma'asil badani kemaksiatan tubuh adalah wal maksiyatu bikullil badan, yaitu kemaksiatan dengan seluruh badan. Kal uquqi liwalidain, contohnya durhaka kepada orang tua. Wal firari minal zahfi wa huwa minal kabairi. Wal firari minar rojfi wa huwa minal kabairi. Kabur dari peperangan yang hal tersebut merupakan dosa besar. Wa ghairi ma dzukira, dan selain dari apa yang telah disebutkan, mislu qati'atir rahim, seperti memutuskan tali silaturahmi, wa dzulmil linnas, dan juga menzolimi orang lain. Jadi kemaksiatan badan ini adalah seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh badan, seperti durhaka pada orang tua, kabur dari peperangan,
memutuskan tali silaturahmi, dan juga menzalimi orang lain. Durhaka kepada orang tua bisa juga disebut dengan uququl walidain. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat Al-Ahqaf apa ya? Surat Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf. Durhaka kepada orang tua juga bisa disebut dengan uququl walidain. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, yakni kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Jadi kita benar-benar dianjurkan dan diwajibkan untuk tidak durhaka kepada orang tua. Karena orang tua ini sangat berkorban besar terhadap kita gitu. Selain itu juga kabur dari peperangan, yang hal tersebut merupakan dosa besar termasuk dengan kemaksiatan badan. Kemudian, memutuskan tali silaturahmi dan menzalimi orang lain juga termasuk ke dalam kemaksiatan badan. Wallahu muwaffiqu wal ma'inu lima yuhibbu wa yarda. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan taufik dan Maha membantu terhadap Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin. Yang terakhir yakni kunutus syafi'iyah atau doa kunut syafi'i. Allahumma hdina fi man hadaita. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afina fi mana afaita, dan berilah kami afiyah atau kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Wa tawallana fi man tawalaita, dan uruslah perkara-perkara kami sebagaimana orang-orang yang Engkau urus perkara mereka. Wa barik lana fima a'taita, dan berilah keberkahan kepada kami atas apa yang Engkau anugerahkan. Wa qina syarri ma qadaita, dan lindungilah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu, tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu. Wa innahu la yadillu man walaita, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Wa la ya'izzu man adaita, tabarakta wa ta'alaita. Tabarakta wa ta'alaita, Engkau maha suci wahai Tuhan kami, dan Engkau maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadaita, maka segala puji terlimpahkan hanya untukmu atas apa yang Engkau tetapkan. Walaka syukru ala ma an'amta bihi wa awlita, dan segala syukur hanya untukmu atas apa yang Engkau anugerahkan dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, kami memohon ampun padamu. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam, dan kami bertobat dan kembali kepadamu.
Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Itu tadi penjelasan mengenai kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Sebelum saya tutup video ini, alangkah baiknya kita mereview apa saja yang sudah kita bahas bersama tadi. Yakni ada haji yang sudah saya jelaskan. Haji ini hukumnya wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Haji juga rukun Islam yang kelima. Kemudian orang yang berhaji juga harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya selama pergi dan pulang, kebutuhan menafkahi orang yang ditinggalkan. Kemudian ibadah haji juga terbagi menjadi 3, rukun, kewajiban, dan sunnah. Rukun yang pastinya yang pertama yakni ihram. Ketika ihram kita dianjurkan untuk mengucapkan nawaitu hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian rukun umroh. Rukun umroh ini semua yang mencakup rukun haji terkecuali wukuf di Arafah. Hal-hal yang diwajibkan pada saat tawaf juga menutup aurat, suci dari hadas dan najis, dilakukan 7 kali putaran, dan diwajibkan sa'i ketika sudah tawaf. Sa'i yakni mulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian kewajiban haji ada ihram dari mikot, mabit di Musdalifah, bermalam di Mina, melempar jumroh, dan juga tawaf wada atau tawaf perpisahan. Kemudian sunnah haji atau sunanul haji. Sunanul haji yakni semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji maka tidak sah hajinya. Kemudian juga ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup, yakni tawaf, sa'i, dan al-halqu. Ketika seseorang meninggalkan suatu kewajiban haji, maka hajinya tetap sah, akan tetapi mereka diwajibkan untuk membayar dam, dan juga mereka akan mendapatkan dosa apabila meninggalkan kewajiban tanpa uzur. Kemudian hal-hal yang diharamkan pada laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaannya atau sama, yakni kepada laki-laki dilarang menutup kepala. Kemudian tidak boleh juga memotong kuku atau rambut, tidak boleh menggunakan minyak pada rambut, kepala, ataupun jenggot maupun wangi-wangian pada seluruh badannya. Kemudian juga diharamkan untuk akad nikah, senggama maupun permulaannya. Dilarang juga membunuh hewan-hewan darat liar. Kemudian selain haji juga tadi kita membahas al-hifdul qalbi minal ma'asi, yakni penjagaan hati dari maksiat. Kemaksiatan hati ini ada berputus asa dari rahmatnya, takabur, ria, ujub, hasad, hikit atau benci yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ketaatan hati atau min ta'atil qalbi. Adapun ketaatan hati yakni yang pertama keimanan kepada Allah, yakin, ikhlas, tawadu, nasihat terhadap muslim, dermawan, berprasangka baik, dan lain sebagainya. Tawadu yang sudah dijelaskan tadi, tawadu ini adalah lawan sifat dari takabur. Kalau takabur ini sombong, kalau tawadu ini rendah hati. Dia itu tidak mau angkuh, dia ini tidak angkuh dan tidak pula sombong. Capek sumpah, sakit banget. Kemudian kita juga membahas ma'asil jawarihi, yakni kemaksiatan anggota tubuh. Ada ma'asil lasan, kemaksiatan lidah, ma'asil aini, maksiat mata, ma'asil uduni, maksiat telinga, ma'asil yadi, maksiat tangan, ma'asil rajali, kemaksiatan kaki, ma'asil farji, kemaksiatan kemaluan, ma'asil badan, dan kemaksiatan tubuh. Kalau kemaksiatan lidah tadi ada gibah.
gibah, namimah, berbohong, mencela, melaknat, itu termasuk ke dalam maksiat lidah. Gibah ini adalah hal yang dibicarakan, yaitu gibah ini yaitu menyebutkan sesama muslim apa-apa yang tidak disukainya walaupun benar. Meskipun benar, ini dilarang, yakni lebih tepatnya masuk ke dalam kemaksiatan lidah. Kemudian maksiat mata. Maksiat mata ini ada melihat perempuan yang bukan muhrim, melihat aurat, melihat muslim dengan pandangan hina, atau melihat rumah orang lain tanpa izin. Kemudian ada ma'asil uduni, maksiat telinga. Maksiat telinga tadi, kalau tadi maksiat lidah itu bergibah, kalau maksiat telinga ini mendengar gibah gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah mendengar obrolan-obrolan yang tidak baik, lebih baik kita menghindar untuk menghindari maksiat telinga ini atau ma'asil uduni. Kemudian maksiat tangan, ma'asil yadi. Maksiat tangan tadi ada curang dalam timbangan, khianat, pencurian, dan segala kegiatan haram, pembunuhan gitu. Pencurian sudah pasti masuk ke dalam kemaksiatan tangan ya, karena benar-benar dilarang dalam Islam. Kemudian ma'asir raja'li. Raja'li ada seperti berjalan untuk mencelakai muslim atau membunuhnya atau apa-apa yang membahayakan muslim. Itu termasuk ke dalam kemaksiatan raja'li. Kemudian ma'asil farji, ada zina, ada istimna, ada liwat yang sudah dijelaskan tadi. Zina sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32, yakni dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang. Kemudian yang terakhir kemaksiatan tubuh. Kemaksiatan tubuh ini ada durhaka kepada orang tua, kabur dari peperangan yang hal tersebut merupakan dosa besar, kemudian memutuskan tali silaturahmi, dan menzalimi orang lain. Itu tadi termasuk dalam kemaksiatan tubuh, seperti itu. Baik teman-teman, usai sudah pembahasan kita mengenai kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Semoga video ini benar-benar bermanfaat dan bisa memberikan pengaruh baik kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, dan juga saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan share video ini sebanyak mungkin agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya Septia Fatihah Salsabila dengan NIM 2004011101141 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.